Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawan Syah dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan persoalan teori-teori hukum pidana. Jadi sebelum kita berangkat pada penjelasan teori hukum pidana, tentunya kita harus pahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana. Apa yang kemudian menjadi definisi dari hukum pidana tersebut. Jadi, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman merupakan suatu penderitaan dan siksaan. Artinya, hukum pidana ini ialah hukum yang mengatur bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Artinya, ada kemudian konsekuensi yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Kemudian, apa itu sebenarnya kejahatan dan apa juga pelanggaran? Nah, pelanggaran ialah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukum denda. Artinya, ketika seseorang melakukan sebuah tindakan pidana yang berupa pelanggaran, itu merupakan tindakan yang kecil. Contohnya seperti pelanggaran lalu lintas. Kemudian ada juga kejahatan. Nah, apa itu kejahatan? Kejahatan mengenai soal yang besar. Artinya kejahatan merupakan tindakan-tindakan yang cukup diberatkan oleh hukum, seperti sebuah pembunuhan. Tentunya antara hukuman pelanggaran dan kejahatan tentunya itu sangat berbeda, karena kejahatan itu agak lebih di atas hukumannya. Kemudian berbicara tentang teori hukum pidana. Ya, saya akan menjelaskan di sini ialah teori hukum kausalitas. Hukum kausalitas ialah bisa dikatakan sebagai hal sebab akibat. Artinya ketika ada sebab, tentunya ada pula yang menjadi akibat. Sedangkan dalam hukum pidana, kenapa kemudian teori hukum kausalitas digunakan dalam hukum pidana? Karena untuk mencari sebuah sebab peristiwa atau untuk mencari sebab ketika ada tindak kejahatan atau tindak pelanggaran dalam hukum pidana, untuk menentukan sebabnya, inilah digunakan dalam teori kausalitas untuk menjawab pertanyaan siapakah yang berhak untuk bertanggung jawab dalam peristiwa kejahatan atau pelanggaran. Itu yang saya ketahui tentang hukum kausalitas. Di dalam hukum kausalitas ada yang dikatakan dengan delik material, delik yang dalam perumusannya mementingkan unsur akibat, seperti pembunuhan. Artinya kita melihat dari akibatnya. Kemudian delik omisi, artinya pelanggaran yang ditimbulkan secara pasif. Kemudian delik yang berkualifikasi, artinya tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya. Artinya delik berkualifikasi ini artinya delik yang kemudian dilakukan oleh seseorang berupa seperti pembunuhan berencana. Artinya ada kualifikasi yang terjadi, ada perencanaan sebelum perbuatan tersebut. Kemudian di dalam hukum kausalitas ada teori hukum kausalitas. Ada teori hukum kausalitas yang dinamanya post hoc non protect hoc. Artinya suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa. Artinya ketika peristiwa sudah terjadi belum tentu kita mengetahui, belum tentu akibat dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui. Jadi dalam hukum kausalitas, teori hukum kausalitas ada kemudian 3 teori yang kemudian dikemukakan, yaitu teori condition sine qua non, kemudian teori generalisasi, dan kemudian teori individualisasi. Nah, teori sine qua non ialah menimbulkan akibat tertentu, kepanjang akibat tidak dapat dilepaskan dari tindak pertama. Artinya teori ini mengambil semua sebab dari peristiwa tersebut. Artinya ini bisa berlarut-larut dalam teori. Kemudian teori generalisasi, artinya teori ini hanya mengambil sebab hanya satu saja. Kemudian pengujian causa proxima, artinya sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana ini dilihat secara incen apoc factum, artinya khusus diatur dalam pandangan individual. Artinya dia menggunakan ilmu manusia, artinya dalam hal ini otopsi, dalam hal pembunuhan lah, seperti itu. Jadi mungkin itulah yang saya ketahui tentang hukum pidana.
teori hukum pidana, hukum kausalitas. Jadi sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.